Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kembali bergabung rekan KZ7. Ya pemirsa, di Create Up kali ini kita akan membahas satu tema menarik mengenai ekspansi Jala pasca pendanaan seri A. Dan sudah tersambung dengan line Zoom bersama Ibu atau Mbak Liris Maduningtya, CEO dari Jala. Apa kabar Mbak Liris? Baik, Kak Keiza. Baik Mbak Liris, dari Jala sendiri bergerak di industri budidaya khususnya udang. Dari Mbak Liris sendiri, bagaimana Mbak Liris melihat potensi perikanan budidaya laut di Indonesia, mungkin spesifiknya udang? Ya, perikanan budidaya laut, sebenarnya perikanan budidaya sendiri itu merupakan salah satu industri yang berkembang pesat di Indonesia. Aquaculture sendiri nilainya secara export value kita sudah bisa lebih dari 5 billion US dollar atau lebih dari 75 triliun rupiah, sementara udang sendiri ambil porsi di sekitar 30 triliun rupiah atau sekitar 2 billion US dollar. Dan udang sendiri dari segi demand memang naik, memang walaupun sekarang ada beberapa kendala, tapi udang di Indonesia merupakan 45% dari aquaculture Indonesia itu sendiri, Mbak. Oke. Potensinya besar dan juga punya nilai ekonomi yang sangat baik ya. Saya juga suka banget sama udang nih. Kalau saya makan seafood pasti harus ada udangnya begitu ya. Oke, tapi sejauh mana potensi tersebut termaksimalkan dengan baik oleh petambak ataupun mungkin oleh masyarakat? Apa sih kendala ataupun tantangannya lah ya untuk kemudian memaksimalkan produksi lah dari tambak udang sendiri? Fun fact-nya sebenarnya 70% udang kita diproduksi oleh petambak besar. Jadi petambak medium to big itu memproduksi lebih dari 70% keseluruhan Indonesia, sementara petambak kecil itu hanya kontribusinya persen. Padahal sebenarnya jumlah dari petambak kecil ini sendiri disparitas yang cukup tinggi antara produktivitas dari petambak kecil yang rata-rata sekitar 7 ton per hektar, sementara petambak besar yang rata-ratanya bisa di atas 15 ton per hektar. Jadi cukup tinggi gap antara petambak kecil maupun dengan petambak besar. Jadi sebenarnya itu menjadi salah satu yang bisa dikembangkan lagi di industri ini adalah meningkatkan produktivitas dari petambak kecil. Dan memang karena demand-nya cukup tinggi, walaupun sekarang pasar market kita yang ekspor itu mungkin agak sedikit mengalami goncangan sehingga harga udang sekarang sedang turun-turunnya gitu. Oke, jadi memang dikhususkan untuk Jala sendiri menghadirkan solusi untuk teman-teman petambak udang yang skalanya kecil gitu ya? Kecil dan menengah dan besar, tapi memang kita punya mandat khusus untuk membantu petambak kecil juga. Baik. Dari masalah produktivitas tadi dan kendala yang ada, baik petambak yang kecil maupun yang besar, dari Jala sendiri solusi apa Mbak yang ditawarkan secara spesifik bagi petambak-petambak ini? Solusinya dari segi teknologi, jadi kita membantu petambak untuk mengelola budidayanya lewat aplikasi. Ya, halo Mbak Liris. Oke, nampaknya kita terkendala sinyal. Pemirsa ya, ini kalau kemudian tadi disampaikan oleh Mbak Liris sendiri, bagaimana Jala sendiri ini akan menghadirkan solusi untuk penambak udang dari skala yang paling kecil, medium ke yang besar. Halo Mbak Liris, silakan dilanjutkan. Tadi terkendala sinyal Mbak. Ya, silakan dilanjutkan. Mohon maaf. Kita juga selain teknologi, sebenarnya kita juga menghasilkan akses kepada pasar dan juga akses kepada pendanaan untuk ke petambak-petambak, pendampingan juga, dan juga akses input budidaya udang termasuk pakan, probiotik, dan juga input-inputan dari tambak itu sendiri. Baik, dari segi teknologi saya tertarik ini Mbak Liris. Kalau dibicara mengenai teknologi, apakah teknologi yang digunakan, yang ditawarkan dari Jala ini kepada para petambak di sisi produksinya, dari mungkin iklim yang juga tidak bisa diprediksi, atau kemudian dari kadar air, atau kemudian teknologi yang justru menawarkan terhadap market aksesnya, seperti apa teknologinya? Baik. Kita masih terkendala sinyal nampaknya. Kita akan jeda sejenak, pemirsa tetap bersama kami, sejenak kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kami masih berbincang bersama Mbak Liris dari Jalatek. Halo Mbak. Halo Mbak Liris. Halo Mbak Liris. Oke, masih terkendala sinyal ya. Ini sambil menyampaikan informasi terkait dengan pendanaan yang diselesaikan oleh Jala sendiri, putaran pendanaan seri A sebesar 13,1 juta US dollar. Ini diperoleh di bulan November ataupun akhir November. Dengan putaran pendanaan ini Jala bertekad untuk memperkuat industri budidaya udang di Indonesia, begitu ya. Dan selain itu Jala juga berencana memperluas operasionalnya di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Halo Mbak Liris. Halo, apa kabar? Oke, Apa siap. kabar kembali lagi ya? Siap. Atas kendala Tadi sinyal. sinyalnya terkendala ya. Oke. Ya. Pasca pendanaan yang diterima di bulan November 2023 ya kalau tidak salah ya. Ya, betul. Oke, apa saja program-program yang akan dilakukan ataupun ekspansi yang dilakukan oleh Jala Tech sendiri, Mbak? Ya, Jala kan membantu petambak udang sebelumnya itu sangat fokus di Pulau Jawa. Jadi operasi kita banyak fokus di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Sedikit ke Bali dan sedikit ke Lampung. Setelah pendanaan ini kami akan berusaha ekspansi ke Sumatera, jadi sampai ujung Aceh, dan juga ekspansi ke Sulawesi, dari Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tengah dan keseluruhan Sulawesi, kemudian juga NTB, Nusa Tenggara Barat, dan menuju sedikit ke Nusa Tenggara Timur. Jadi ekspansinya lebih ke seluruh Indonesia dari ujung ke ujung untuk membantu pembudidaya udang di luar Jawa sebenarnya. Pendanaan ini. Ya. Oke, dari profitabilitas sejauh ini apakah sudah profit dan apakah ada target profit ke depan, Mbak Liris? Ya. Kita memiliki 3 bisnis, line bisnis. Untuk yang pendanaan dan input budidaya tambak sudah profitable bisnisnya, kemudian juga untuk akses ke pasar juga sudah profitable. Untuk yang teknologi memang kita masih menuju profitable, tetapi sejauh ini dari laporan keuangan 2 tahun terakhir kita menuju ke profitability yang diekspektasi dalam kurun waktu 2 kuartal ke depan. Oke, ingin lebih tahu model bisnisnya seperti apa sih Mbak? Tadi Anda menyebutkan beberapa lini bisnisnya lah ya. Dan sejauh mana ini kemudian memberikan income lah buat perusahaan? Ya, untuk bisnis modelnya sendiri, yang pertama teknologi itu subscription. Cuman memang teknologi ini kita juga adakan ke petambak itu secara gratis. Kenapa gratis? Karena memang adopsi teknologi ke pembudidaya udang itu tidak semudah kita adopsi teknologi ke kaum milenial. Sehingga kita banyak gratiskan dari segi teknologi. Lalu kita juga memiliki model bisnis karena sudah ada teknologi, kemudian petambak sudah menggunakan aplikasi Jala, mereka lebih transparan, kita jadi bisa membuka peluang bagi petambak tersebut yang menggunakan teknologi untuk akses ke pasar. Jadi kita off-take atau kita ambil udang, kita jual ke pabrik, kemudian juga kita berikan pendampingan tersebut. Dari pendampingan dan juga pendanaan itu kita ambil margin atau profit sharing juga ke petambak. Jadi jual udang ke pabrik untuk off-take di bagian hilir, kemudian dari hulunya kita bantu dari segi budidaya, teknologi, dan juga profit sharing dari pendanaan dan pendampingan. Oke, ini kan solusi yang ditawarkan dari hulu ke hilir ya. Mengapa solusi ini yang ditawarkan dari hulu ke hilir, Mbak? Findingsnya apa sih? Sehingga kayaknya Jala siap untuk kemudian memberikan solusi dari hulu ke hilir. Ya, sebenarnya karena industri udang ini tadi ya cukup unik, dia memegang peran besar yang ada di aquaculture, dan dia secara value chain itu juga cukup unik sendiri dengan tipe-tipe petambak yang cukup unik. Sehingga untuk mendorong kita dalam mengoptimasi bisnis model yang Jala punya, kita cenderung memilih untuk stay di dalam satu industri udang. Tetapi kita mencoba membantu mengembangkan solusi yang bagi petambak itu biar apa yang mereka butuhkan itu bisa dengan Jala saja. Ibaratnya kita sebagai teman mereka, teman budidaya, membantu budidaya lebih baik, menjadi asisten mereka. Dan itu dari hulu ke hilir
kita sediakan untuk petambak udang supaya kita bisa lebih fokus ke budidayanya itu sendiri, sehingga kita bisa menyediakan solusi-solusi yang lebih terfokus lagi dan lebih tepat guna seperti itu. Baik, dengan melihat dari end to end kemudian Jala bisa menawarkan solusi yang lebih komprehensif begitu ya? Betul, betul. Baik, untuk target ke depan Jadi seperti fokus. apa Mbak Liris bagi Jala? Untuk target ke depan, kita tadi ya fokus untuk ekspansi ke Indonesia, menyeluruh ke Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan untuk target teknologi tentunya untuk menambah features yang ada di teknologi kita, meningkatkan hasil produktivitas petambak dengan teknologi, lebih banyak pendampingan, dan juga membantu petambak udang itu sekarang karena ekspor market sedikit terganggu, jadi kita bantu petambak udang untuk jual udang secara lokal. Jadi kita akan campaign Indonesia makan udang setelah ini. Baik. Luar biasa, Indonesia makan udang, Wiki makan udang udah termasuk Mbak? Iya, untungnya saya nggak alergi udang ya. Jadi kalaupun ada program-program kayak gini saya suka ya. Oke, Ya. Mbak Liris, semoga memang solusi-solusi yang ditawarkan oleh Jalatek sendiri ini berdampak signifikan terhadap produktivitas dan juga kesejahteraan dari petambak udang ya, khususnya mereka yang skalanya masih kecil. Sukses untuk Anda, sukses untuk Jala, sampai jumpa. Terima Terima kasih kasih. Mbak Liris. Terima kasih Kezia dan Willy. Baik, oke. Dan kita akan update terlebih dahulu pemirsa pembukaan dari IHSG ataupun mungkin pergerakan dari IHSG dari awal pembukaan hingga saat ini. IHSG masih kemudian bergerak melemah ya, berada di level 7.297,293. Baik, dari level pembukaan di 7.323,58 dan level tertingginya masih di zona merah 7.327,455. Dari jajaran top gainers di perdagangan pagi hari ini, kita akan bisa simak ada PSDN, KJN, STRK, LOPI, Bumi, OKAS, KF, FWCT, dan PTRO. Sementara itu top losers ada BHAT, VTNY, DOH, BAPA, CASA, PANR, DMMX, SRAJ, Cyber, dan juga ESTA. Ya pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbagai informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya GC7. Sampai jumpa.